Halo tim. Ada sesuatu yang lagi rame gitu. Luar dia kesempatan lagi. Di atas semuanya harus menang. Ada bahasa ditunggu. MU Liverpool udah dibahas, kita akan bahas lagi ke tim Liga Premier lainnya. Ada Chelsea nih yang kemarin menang atas Heidenheim. Namun kalau gua ngelihat ini juga nggak meyakinkan karena Philip Jorgensen kemarin ini benar-benar babak belur di belakang gawang ini. Tapi untungnya masih ada duet Sancho dan juga Mudryk. Zal, ngeliatnya gimana tuh? Mudryk yang disebut ya. Gue sih lebih ngeliat Nkunku kemarin jauh Nkunku lebih pun terlibat juga ada sih. tiga dari pemain itu lapangan. yang mencolok. Nkunku bagus dan Jorgensen gue dari awal musim justru menjagokan justru kiper Sanchez ini ya. yang harus jadi kiper nomor 1 gitu. Karena Jorgensen di musim lalu Jorgensen menurut gue ketimbang Sanchez kalau untuk di posisi kiper. Karena buat apa lu ngelanjutin Sanchez lagi karena lu udah ngedatengin Jorgensen gitu. Itu kan indikasi lu nggak yakin sama kiper opsi lu di musim lalu. Tapi ya Jorgensen tiap kali dikasih kesempatan di Conference League selalu bisa ngejawab itu. Dan juga pemain-pemain Chelsea kan formatnya ketika di Premier League dan juga Conference kan beda jauh ya. Ini pemain-pemain yang berbeda jauh. Rotasi lah ini, Rotasi pelapis ya. Palmer aja nggak didaftarin, tapi ya tetap yang terpenting lu tetap bisa menang dan sejauh ini bertengger di puncak klasemen. Menurut gua sih Chelsea bakal bisa berbicara banyak di turnamen kayak begini gitu. Karena dari segi format liganya mungkin bakal bisa ngewasain dan pemain-pemainnya walaupun rotasi gue tetap ngeliat mereka di atas kualitas tim-tim lain sih. Jadi gue harap ini bakal terus berlanjut tren Chelsea kayak begini dan ini udah beyond expectation menurut gue. Dan main-main ini kayak Mark Gue, terus juga ada si Dewsbury Hall. Ini dibeli buat apa sih sebenarnya? Buat ini Ya untuk main di sini. Sebenarnya nggak beyond expectation ya, emang ini sesuai ekspektasi, emang mereka too good lah untuk main di Liga Melon. Conference League overall ini kan. ininya dari liga di peringkat sekian sama di Conference League ini udah oke lah Udah gitu pengelolaan dapat pemainnya. kocokannya juga ya aneh-aneh. Noah, Heidenheim. Noah lagi. Iya mereka cuman mereka sama Legia Warsawa yang punya 100% rekor di kompetisi. Dari 4 pertandingan mereka nyetak 18 gol. Nkunku sekarang 5 gol ya dari 4 laga di Conference League. Mikhailo Mudryk udah nggak golin di Premier League sejak musim lalu, tapi dia punya 3 gol di kompetisi ya. Emang udah seneng aja mereka main di sini. Jadi Jadon Sancho juga kita lihat dia bisa jadi pemain yang bagus kalau mengobrak-abrik tim yang main dengan low block. Di different dimension dari si Pedro Neto. Pedro Neto yang begitu dynamic, yang begitu eksplosif dengan pace-nya. Mungkin Sancho lebih ke oper-operannya, tapi memang kalau Maresca emang bilang awal musim bahwa ya udah kita main aja di sini. Dia nggak kasih spesifik target juara, tapi menurut gua dia punya kewajiban sih untuk ya jadi wakil Premier League di kompetisi seperti ini. Kalau nggak juara keterlaluan. West Ham aja juara dan nggak kesulitan banget waktu itu. Dan kita lihat sekarang pembicaraannya apakah setelah babak knockout ini pemain yang kayak tadi Rijal bilang ada si Palmer yang nggak didaftarin, ada Wesley Fofana, sama ada siapa lagi gitu beberapa pemain yang tadi nggak didaftarin, mereka Romeo Lavia itu mungkin apakah udah saatnya nih dimasukin untuk babak knockout karena mereka udah hampir pasti lawan-lawannya juga akan lebih berat, tapi apakah itu akan jadi distraction ke objektif sebenarnya karena paling banter kalau menang ini kan ke Liga Eropa gitu. Apa sekalian aja ngejar Liga Champion lewat jalur Liga. Jadi ya memang disinilah trikinya bagi Maresca untuk menjuggling 2 set pemain ini. Tapi sejauh ini ya tinggal perjalanan aja yang rada jauh ya. Berikutnya mereka ke Kazakhstan untuk menghadapi Astana itu 5.600. Di Ampera nih. Ada tuh. Ada kan? Buat nobar biasanya. Martin kasih di situ tuh Astana kemana? Ada sana Astana. Yang depannya itu kopi apa yang janji ala-ala itu ya. Itulah, Gede itu. Iya, Astana yang ini 5.600 kilo. Ini jaraknya jauh lebih jauh dari ke Kemang sih pasti. Tapi melelahkan juga toh yang main di weekend bukan mereka. Pemainnya berbeda. It's good ya. Dan turnamen-turnamen gini justru gue ngeliat benefit banget buat beberapa pemain yang sempat kehilangan posisinya juga gitu. Match fitnessnya juga untuk memperbaiki ideal banget buat dimainin di sini karena 3 game week atau 4 game week terakhir kan sebenarnya Sancho udah mulai diparkir lagi tuh sama Maresca, udah mulai Neto yang dipilih karena lebih direct lah, lebih eksplosif. Tapi di pertandingan begini justru cocok gitu Sancho, dan ini menurut gue sangat-sangat cocok banget bagi squad Chelsea yang gemuk ini karena di awal musim pun gue ngeliat ini emang tim cocok banget mainnya di Conference League gitu. Lu timnya
masih agak nanggung lah sebenarnya, belinya nanggung. Kayak Dewsbury Hall kan sebenarnya nanggung banget. Renato Vega juga nanggung juga. Jadi menurut gua turnamen-turnamen begini yang cocok. Ada Rabayo itu cocok justru main di sini dan cukup mengesankan gitu. Jadi menurut gua ya ini emang format yang harus dilanjutkan, dan ternyata keputusan mereka untuk ngedaftarin pemain-pemain penting yang walaupun masih muda juga kayak Palmer terbukti efektif dan benar gitu untuk dilakuin di turnamen seperti Dan di akhir pekan nanti akan ketemu Aston Villa yang kemarin baru nahan Juventus 0-0, tapi di Liga sendiri dia juga terakhir menang 19 Oktober lawan Fulham, lagi nggak baik-baik aja di Liga kan. Ya mereka nggak menang ya. Itu seharusnya menang kali lawan Juve. Masa itu itu nyerang Aston Villa doang, Juve kagak ada serangannya. Gua nonton 2 pertandingan tuh. Kagak ada serangannya anjir. Juve itu cuma nyundul Konseka doang. Udah enggak ada lagi. Sekali doang Emi Martinez Martinez itu habis itu udah nggak ada lagi. Iya, Villa, Emery juga juggling antara 2 kompetisi itu juga berat ya, walaupun mereka menang lawan Bayern, tapi sekarang performanya enggak karena kerasa efeknya kebagi konsentrasinya di bermain di Champions League. Kelihatan banget karena Villa lagi-lagi gue punya 2 pemain di FPL juga Aston Villa ya, Morgan Rogers dan Oli Watkins. Karena pergerakannya Oli Watkins tuh kan biasanya bahaya ya. At least golnya kemarin sih bagus tuh, lawan apa tuh? 2-2 ya? Minggu lalu ya? Fulham. Yang lawan yang kapan yang bukan yang di Premier League. 2-2 kan? 2-2 Enggak menang juga. Enggak menang juga ya, makanya mereka kebobolan banyak gol yang menurut gua too easy. Jadi ya kita lihat pemain-pemain ya bahkan bikin kesalahan konyol lah si siapa Tyrone Mings yang lawan klub Brugge gitu, bisa aja ditangkap mereka. Hal kayak gitu ya, mungkin juggling antara 2 kompetisi itu rada berat kalau kita bicara bagaimana City juggling kompetisi dengan Villa juggling kompetisi. Ya Liga Champions lebih berat lah mereka. Abis ngalahin Bayern terus nggak terduga kalah lah Brugge, itu posisi mereka jadi turun, tapi ya kita lihat seharusnya memang Chelsea masih lebih segar sih. Dan kita bertanya-tanya kalau Palmer yang tahun lalu kan begitu perkasa di awal musim, sebenarnya kelihatan kayak menjanjikan seperti tahun lalu, tapi kok kayaknya beberapa pertandingan terakhir kayak mendem gitu. Apakah memang sudah kebaca atau dia mulai udah terlalu banyak megang bola sehingga jadi efek kejutnya udah nggak kerasa gitu buat seorang Palmer. Emang nggak ngegolin, nggak ngasih assist lagi, tapi justru lebih ke dalam jadi lebih keterlibat dan pre-assistnya tetap jalan gitu. Tetap jalan. Itu kemarin bisa golin itu kalau nggak Noni Madueke ngilangin interceptnya. Jadi jauh lebih terlibat, tapi ya emang kalau dari segi kontribusi gol dan assist menurun, tapi gue tetap ngeliat dia pemain paling penting yang dimiliki Chelsea sekarang. Jadi menurut gue masih tetap pemain yang standarnya nggak pernah lebih dari turun dari rating 7 atau 8 lah kalau menurut gue. Begitu konsisten ya, mungkin standarnya karena kita kebiasaan lihat dengan golin aja gitu. Dan di big match sering hilang. Tahun ini kan di big match nggak pernah ngegolin sama sekali. Kalau big match Arsenal, MU nggak pernah ngegolin dia. Pertandingan terakhir tuh apa yang MU ya, yang dia sempat kena tackle Ugarte keras ya? itu. Dari Ugarte itu yang habis itu kayaknya dia struggling gitu sepanjang. Pokoknya 5 pertandingan dia baru cetak 1 gol, dan itu pun lawan Newcastle kan, yang menang 2-1 kemarin. Iya itu, dan dia mainnya bagus ketika itu. Dia ngasih free assist yang buat Neto itu, golnya Nicholas Jackson yang sekarang udah 24 gol dari 57 pertandingan bersama Chelsea ini, tersubur kedua setelah Palmer. Dan ya kita expect dia untuk jadi the next Didier Drogba. Ya musim lalu belum kejadian, tapi kayaknya sekarang nih tiba-tiba finishingnya bagus loh. Pemain yang dulu nendang ke gawang rugby aja belum tinggi banget. Masih ke atas tahun lalu ya. Sekarang tiba-tiba jadi oke dia, bagus manfaatin bola-bola. Apalagi Neto di kiri, gue sih masih impress banget sama Neto. Ini worth it gak kira-kira Nicolas Jackson untuk diambil di FPL nih buat para pemain FPL nih? Ya gue lagi berpikir sih, tapi kayaknya mendingan Joe Pedro dulu nih tahun. Tapi dari si injurinya dia agak riskan. Iya. Musim ini bagus banget. Tapi kalau ngomongin Chelsea lagi ya, gue mengecewakan banget jelas Reece James ya. Pemain yang udah digadang-gadang ini kayaknya mau nyari peruntungan di bek kiri, kayaknya juga nggak cedera lagi. Kayaknya gue rasa sih fans Chelsea sekarang udah terbelah juga ya. Ada yang masih percaya sama dia karena kualitas dia emang kalau lagi fit selalu bagus gitu performa. Tapi ya gitu, nggak pernah lebih dari 5 game main beruntun. Dan menurut gue ya harus dipertimbangkan lah pemain-pemain kayak gini, karena sayang banget kalau nggak bisa tersedia terus. Sedangkan Chelsea harus bisa bersaing di papan atas Premier League, lu butuh pemain kualitas kayak Reece James. Tapi kalau cederanya begini terus, kayak harus pertimbangkan ini untuk dilepas. Ya kelihatan waktu itu pas main lawan MU, Reece James punya kualitasnya ya. Iya, lawan Liverpool kan juga permainannya bagus banget, walaupun bukan bermain di posisi terbaiknya di bek kiri, tapi dia bermain dengan sangat baik sekali. Tidak kalah baiknya adalah Arsenal yang kemarin menghadapi Sporting Lisbon, 5 gol lontarkan oleh anak-anak dari Mikel Arteta, akan menghadapi West Ham minggu ini. Songong, asli gue ngeliat Gabriel datang selebrasi. Lu udah juara apa sih sampai udah mulai songong ngebanter orang tuh. Kalau itu levelnya City, Arsenal tuh Liverpool udah nggak apa-apa, ini juara apa dia sampai bisa ngebanter orang. Shield pernah mas. Iya, cuma nyaris-nyaris doang. Tapi 5-1 loh lawan Sporting. Belum pernah kalah di kandang, ngalahin City terakhir 4-1. Ya maksudnya kan lu tahu
ini Liga Portugal gitu pertama, kedua lu Wah, udah abis itu juara perayaan apa? Bane ya ini. Kita Ala-ala ya, nutupin gini. muka kan. Iya, muka kan, ya. Ya tapi di luar itu semua lo melihat lawan West Ham nanti, West Ham kan juga lagi nggak baik-baik aja, tapi tiba-tiba Iya, kemarin ngalahin menang. Newcastle, Iya, terus juga Newcastle 2-0. tiga pertandingan sebelumnya bisa ngalahin MU gitu kan, suddenly dia bisa Iya, tiba-tiba memberikan ada aja kayak ya kan, gitu. counter itu bisa dapat Iya. gitu kalau lagi bagus. Enggak, yang kalau ngomongin Arsenal sih emang sebenarnya problemnya udah Odegaard gitu. Kalau Odegaard udah ada, fine aja. Fine tim aja. Iya, ini. betul. Karena wah gila ya, bagaimana cara dia bisa memberikan that precise operan pada momen yang tepat, bagaimana seluruh tim beroperasi sekeliling dia. Terutama sisi kanan ya, Odegaard, Saka, sama White itu kan kerjasamanya udah oke banget. Jadi memang ngadepin derby London ini ya West Ham ya beberapa waktu lalu nggak bagus. Lopetegui sebenarnya kata dikasih ultimatum ya 2 pertandingan. Bagusan mau ya sudah. Standby deh. Lagi mau gayanya gimana mah? Standby aja. Pertama lawan Newcastle dia menang ya, kalau dia bisa menang lagi lawan Arsenal ya aman Iya, banget iya, gitu iya, pasti iya. posisinya. Tapi main di Emirates ya? Di West Ham. Apa di mana? Oh West Ham. West Ham tahun lalu dibantai 6-0. Tapi menangnya di Emirates. Ya, West Ham menang betul, di Emirates. menang di Emirates. Kalau untuk West Ham sendiri ya jelas dibandingkan sama musim lalu, squad mereka agak berbeda ya. Yang mana musim lalu tuh bergantung juga sama Ward-Prowse, apalagi Moyes kan juga tipe-tipe yang set piece gitu, bahaya banget. Tapi di musim ini emang jelas kayaknya sama Lopetegui nggak terlalu cocok. Tapi gue jelas tetap mengunggulkan Arsenal di match kayak ini, karena 2 pertandingan terakhir mereka udah ngatasin yang banyak dikritik sama mereka gitu. Yang mana kan kita kritikannya Arsenal nih ketika unggul 1 gol nggak pernah mau nambah lagi. Mereka udah mainnya dark arts lah, udah banyak disebut sama orang. Mereka jauh lebih Delay bertahan, waktu ya. lebih banyak delay tapi nggak nyari gol kedua sampai akhirnya lawan bisa back in the game. Tapi 2 game terakhir mereka dapat gol pertama, ngejar gol kedua sampai ngejar gol ketiga, intensitasnya tetap terjaga. Dan kalau mereka tetap ngelanjutin itu di pertandingan besok, gua rasa sih harusnya 3 poin tetap milik Arteta untuk pertandingan lawan West Ham ini sih. Akan menjadi 3 poin yang mudah berarti untuk Arsenal ya. Tidak seperti Newcastle ya. Enggak Nggak mudah bakal sih, mudah karena sih. ketika lawan Newcastle itu mereka ngelakuin sesuatu terutama di center midfield ya. Iya. Itu center midfieldnya Newcastle mati banget. Mati. Dan nggak banyak tim yang bisa ngelakuin itu musim ini ya, kalau Joel Linton, si Longstaff sama Bruno fit. Kemarin yang benar-benar impress si Soler itu di lini tengah iya, tuh bagus harus Soler. banget. Dia benar-benar jadi linchpinnya di tengah, matiin Bruno. Nah kalau dia bisa matiin Odegaard seperti ketika dia matiin lini tengahnya Newcastle ya, mungkin di situ West Ham punya peluang. Apalagi Bowen ya, kita tahu lah transisi cepet banget. Cuman normalnya seharusnya emang 3 poin buat Arsenal. Kalau City kan kemarin di episode sebelumnya kita pembahasannya adalah kalau dia kalah kelar nih. Tapi kalau misalkan Arsenal menurut kalian, tadinya orang udah pada menduga-duga ini akan menjadi 2 horse yang Battle ya. battle yaitu City dengan juga Liverpool. Tapi Arsenal sendiri apakah sudah bisa dicoret dari title contender menurut kalian untuk mengejar Liverpool? Gua rasa nggak bisa dicoret ya, justru malah benefit buat mereka gitu. Atau Apabila justru Chelsea mereka tidak bisa menjadi title contender? siapa tahu. Ya kan? Tapi menurut gua Arsenal kayak sebaiknya jangan terlibat di title race di momen-momen kayak begini. Ya anjing, Mendingan mereka mereka gitu. Ngumpet dulu. mereka ngejaga aja. Ya kan Mau tetap kayak harus gini. menang Kayak tetap. Chelsea tahun lalu tiba-tiba naik gurut. Gitu. Ya City kan biasanya gitu juga mereka. Nggak City nggak juga. banyak ada di puncak, tapi di momen-momen kalau biasanya pemain sekarang tuh nyebutnya phase ini ya yang menuju Maret ke akhir tuh periode paling penting Last juga stretch. bagi mereka. Iya, itu periode yang harus bisa dimanfaatkan. Run in biasanya kalau Premier League sekarang di periode run in harus bisa dimanfaatkan. Menurut gua Arsenal ya konsisten aja Jadi dulu dia karena santai aja dulu ngumpet. jaga-jaga. Ya kalau dia menang terus mah kelihatan ya, lu menang mulu. itu itu benefit buat Masalahnya mereka. kan City-nya lagi tersungkul, Iya, kelihatan. Itu justru benefit buat mereka kalau bisa ngelakuin itu, walaupun ya gua rasa sih mereka emang lebih bagusnya kayak begitu aja. Kalau sampai dia mereka di Maret masih bisa kayak begini, gue masih memperhitungkan mereka untuk juara gitu. Bahkan di awal musim gue menjagokan Arsenal justru jadi pesaing karena defensive record-nya bagus banget. Dan kalau mereka udah bisa keluar dari krisis sebulan terakhir dan terbukti di 2 pertandingan terakhir bagus, gue rasa mereka nggak bisa dicoret dari persaingan juara sih. Tapi Ini pasti kuncinya baik lagi kayak kata Koci. Selama Odegaard sama Saka bugar Ada. aman. Tapi kalau mereka cedera, bener, Arsenal itu kalah kan. berarti kan? Iya, ya kayak Kunci di lihat situ. kelihatan beda banget kan bagaimana mereka main tanpa dan dengan Odegaard. Kuncinya ada di pemain itu Saka ya pastilah jago karena nggak ada lagi pelapisnya. Enggak, gue berani bertaruh Saka Odegaard ada, Saliba kasih 10 pertandingan enggak ada. Mati juga dia. Beda juga. Kayak Juga, kayak beda, 3 tahun pasti akan lalu beda kan. nantinya. waktu itu 2 musim lalu, iya. musim Iya, lalu bener. kan. Iya,
Iya, kalau emang secara kewajiban sih kayaknya emang udah Arsenal sekarang waktunya mereka ngejar aja, ngejar aja buat Liverpool, buat lagi-lagi kalau City-nya lagi jatuh ada Liverpool yang ngejar gitu ya. Selalu suwe. Ya oke, kita lihat nanti, tapi ini lawan West Ham berarti akan kemenangan mudah ya, harusnya nggak mudah, Ya, tapi nggak mudah, harus menang. Tapi 3 poin harus ya. menang. Seharusnya Arsenal. Yes. Oke. Mas Panji terima kasih Terima banyak. kasih, Fai. Mas Firsi terima kasih banyak. Thank you, Rizal, Fai. terima kasih banyak. Terima kasih juga pada Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Gue juga pengen ngingetin Jebret Tim untuk cek sosial media dari Jebret Media karena kita akan ngadain The Paddle 2 di juara 2 paddle. Kembali kan gua kan. Hampir dimarahin nih gua nih. Ini banyak banget artis-artis, tidak hanya artis juga ada pengusaha juga yang Ada Arthur bermain. Irawan, Arthur. bos semua orang tuh. Betul Ya. sekali. Jadi banyak sekali nama-nama yang akan bermain nanti di tanggal 15 Desember di Paddle Pro Kemang. Langsung aja cek detail seperti apa di sosial media dari Jebret Media. Dan jangan lupa juga di hari Minggu akhir pekan nanti kita akan menyaksikan pertandingan antara Liverpool dan juga Manchester City, akan diadakan live reaction di jam 22.30. Happy weekend Jebret Tim. Bye-bye. Halo Jebret Tim. Luar biasa kesempatan lagi. Di atas semuanya harus menang. Ada bahasa ditunggu.